Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali beribadah bersama-sama, memuji, membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya membaca satu kisah mengenai seorang pria bernama Kan Warren, yang mana dia tinggalnya itu di Spanyol, dan dia adalah seorang YouTuber. Artinya dia itu suka upload video, banyak penggemarnya, banyak yang lihat video-videonya, bahkan mungkin dia juga dapat bayaran atau cari uang lewat sana. Tahun 2017, si Warren ini membuat satu video, dan video itu menjadi bermasalah. Karena video ini adalah sebuah video di mana dia itu di-syuting oleh timnya waktu dia memberi biskuit kepada seorang pengemis yang datang dari negeri Romania dan tinggal di Barcelona. Ketika dia memberikan biskuit itu, maka orang tersebut ambil biskuit, makan, dan muntah-muntah. Video itu diupload Bapak Ibu 2 tahun yang lalu, tetapi tanggal 29 Mei yang lalu, orang ini, Kan Warren ini, yang videonya sudah ditonton oleh 1.200.000 orang, followernya 250.000 orang, pengikutnya. Dia harus berhadapan dengan pengadilan. Tanggal 29 Mei yang lalu, dia diputuskan masuk penjara 15 bulan. Bayar denda 22.000 US dollar, kira-kira 300 juta lebih. Begitu Bapak Ibu. Lalu saudara bertanya, masalahnya apa Pak? Masalahnya ya kembali lagi, video yang dia unggah tahun 2017 itu, waktu dia memberi biskuit kepada pengemis, biskuit itu ternyata di tengah-tengah ada gula yang putih. Gula yang putih itu diganti odol, lalu ditutup lagi dengan biskuit. Jadi makan sandwich begitu, biskuit, odol, biskuit. Itulah yang diberikan. Ketika orang itu makan, dia muntah-muntah. Dan akhirnya jadi masalah. Pemerintah hukum dia. Tidak gampang ya hidup ini. Kalau saya melihatnya justru orang ini kok nggak ada kasihnya. Sama pengemis bukan mengasihi, kok sama pengemis justru dikerjain. Ini loh, kadang-kadang manusia itu begitu rasanya ya. Gampang sekali ngerjain. Kalau ditarik garis kembali saudara, ditarik benangnya kembali, kayak-kayaknya itu ya kembali lagi. Kalau manusia sudah nggak punya kasih, problem hidup ini. Kalau manusia masih punya kasih, nggak ada masalah. Nah kalau saudara lihat membaca Alkitab, dari awal Bapak Ibu, kenapa manusia berdosa? Manusia pertama yang berdosa yaitu adalah Hawa. Berdosa karena apa? Bukan masalah dia ambil buahnya dan makan. Tapi masalahnya adalah dia tidak percaya akan kasih Allah. Sehingga terjadi pemberontakan. Orang yang berontak adalah orang yang tidak mengasihi Allah. Lalu dia ambil buah itu dan dia makan. Lalu dia berikan kepada suaminya dan suaminya ikut makan. Dan masalah bergulir terus. Punya anak ini 2, Kain dan Habel. Kain dan Habel mempersembahkan, bangun mezbah sama-sama. Punya sendiri-sendiri, taruh sendiri semua yang ada di mezbah. Masing-masing bawa persembahannya. Dan ketika itu dipersembahkan pada Tuhan, ada yang diterima, ada yang ditolak. Dan kemudian terjadi pembunuhan gara-gara persembahan kepada Allah terjadi bunuh-membunuh. Ini bukankah bicara manusia hilang kasih? Itu sebabnya kalau kita pikir-pikir dunia kita ini dunia yang betul-betul Bapak Ibu sudah mengalami krisis kasih. Saudara lihat aja sekeliling saudara. Saudara baca aja di dalam media sosial. Itu semua kata-kata coba lihat. Kalau ada video bagus aja sedikit, baca komennya. Pasti ada pro dan kontra. Pasti ada yang setuju, ada yang benci. Aneh. Tapi itulah yang terjadi di dalam media sosial kita. Begitu Bapak Ibu.
Orang pasang apa, ada yang komentar. Komentar ada yang positif, ada yang negatif. Buat saya kita lihat, sebenarnya itu hanya cermin bahwa manusia itu sudah menjadi manusia yang mengalami krisis kasih. Bulan ini kita belajar the culture of love, budaya kasih. Bukan kita belajar dari budaya yang ada di negara kita ini, tapi kita mau belajar dari budaya kebenaran firman, budaya Kristus, budaya rohani, bagaimanakah hidup mengasihi satu dengan yang lain. Dan hari ini saya ingin bicara mengenai the essential of love. Apa-apa yang penting mengenai kasih. Segala sesuatu yang penting mengenai kasih itu. Dan saya ingin bawa kita menyoroti Yakobus pasal 2. Mari lihat dengan saya Yakobus pasal yang kedua. Ayatnya 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudaraku yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Apa yang Alkitab ajarkan mengenai kasih kepada semua kita pada saat ini? Lewat ayat-ayat ini. Nomor 1, diajarkan bahwa kasih itu adalah sebuah perintah. Love is a command. Kasih adalah sebuah perintah. Kasih itu bukan sekedar emosi. Love is more than emotion. Kasih itu lebih dari emosi. Lebih dari perasaan. Kalau anak muda berpacaran, mereka terbakar hati, emosi, perasaannya menggebu-gebu, saling mengasihi, mencintai. Sampai kalau makan pun di piring kelihatan wajah pacarnya. Mandi pun bisa kebayang-bayang pacarnya. Tidur pun bisa kebayang-bayang pacarnya. Heran. Kemana aja dia melihat, saudara, kelihatan apanya? Ya kelihatan wajah pacarnya karena sedang menggebu-gebu. Tapi ketika sudah menikah, lain cerita. Berapa banyak berubah sikap, berapa banyak berubah hati. Bahkan ada yang bisa bicara kepada kita, aku loh Pak, udah gak cinta lagi sama dia. Oh ya? So what? Kalau kamu gak cinta terus mau apa? Mau bubar? Yang bener aja ngomong. Gitu. Kasih itu lebih daripada perasaan. Karena di dalam kasih itu ada tanggung jawab. Ada komitmen. Amin Bapak Ibu. Ini yang penting. Kalau orang sudah menikah itu gak mikirin lagi menggebu-gebu apa enggak. Kalau menggebu-gebu itu kayak arang baru dibakar. Baru siram bensin dibakar. Wah apinya begitu. Tapi orang yang sudah menikah itu apinya gak kelihatan. Tapi arang yang merah itu kelihatan. Itu. Dan yang ada itu adalah tanggung jawab. Disiplin hidup. Keberanian untuk hadapi apa saja. Kesetiaan. Itu yang ada. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Firman itu mengajarkan kepada kita. Love is a challenge.
bahwa kasih itu adalah sebuah tantangan. Menjadi sebuah tantangan sekali kalau kita itu kemudian membeda-bedakan orang. Ini kebiasaan manusia, membeda-bedakan orang. Tuhan berkata kalau di dalam hidup orang Kristen, belajarlah untuk tidak beda-bedain. Apalagi bedain kaya, miskin, yang pandai, yang biasa. Kita harus buang itu dari hidup ini. Membedakan warna kulit, etnis. Membedakan dari budaya, suku bangsa. Kita harus. Kenapa? Kalau saudara tidak percaya, ambil silet. Coba disilet sedikit nih. Tangan saudara, lengan saudara. Keluar darah warnanya apa? Mau orang bule, mau orang Afrika, mau orang Asia, mau siapa saja. Kalau tangannya disilet sedikit, yang keluar darahnya warnanya merah. Jadi di dalamnya itu penting. Semua tidak ada yang kekal, akan mati juga. Dan apa yang mau dibanggain? Orang kalau sudah mati itu cuma butuh itu 1x2 meter. Sekaya-kayanya orang kalau dia mati tidak pernah membutuhkan peti mati lebih dari 1. Biar kaya gitu. Enggak, gua kalau mati 10 ya peti matinya. 1 gua pakai, yang 9 juga ikut dikubur. Enggak ada. Coba tanya seluruh dunia, sekaya-kayanya apa? Cuma 1 peti matinya. Waktu hidup naik mobilnya macam-macam. Segala merek mobil yang mewah punya semua. Waktu mati naik mobil jenazah. Coba lihat semua mobil jenazah mereknya apa? Yang ada di Surabaya kah? Mau yang ada di Jakarta kah? Yang mau ada di Singapura? Ada mobil jenazah itu tulisannya Rolls Royce, Bentley. Ada? Nggak ada. Lihat tuh. Sehebat-hebatnya manusia, waktu mati ya begitu aja. Dan ngomong jujur ya, yang bawa kita turun ke dalam liang kubur bukan pasangan kita, bukan anggota keluarga kita, tapi tukang-tukang yang kita nggak kenal, itu yang turunkan kita. Gitu kita sama mereka mau sombong-sombong amat. Tidak ada satu orang turun. Tidak ada anak cucu yang di dalam liang turunin pelan-pelan, pelan-pelan, nggak ada. Saya ini sudah jadi gembala 16 tahun. Sudah melakukan kebaktian pemakaman itu sudah puluhan kali. Nggak pernah lihat tuh. Keluarga ada di bawah. Semua keluarga di atas, liatin begini. Udah diturunin pun kita bilang, kiri dikit. Udah pas ya. Ya udah pas. Nggak ada yang turun. Mau sombong apa kita? Kita naik. Nggak bawa emas 1 gram juga. Jangankan emas. Kancing baju 1 biji nggak bisa bawa. Makanya hidup itu nggak usah kita itu beda-bedain. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita. Jangan kita beda-bedakan. Jangan membuat pembedaan di dalam hati. Belajar dalam hidup. Inilah sebuah tantangan kita. Kita gampang sekali membedain orang dari warna kulit. Dari suku bangsa. Dari kaya miskin. Aduh. Di sorga. Gak ada orang naik ke sorga. Bawa kekayaannya. Semua sama. Semua pun meninggalkan badannya. Yang naik rohnya saja. Lalu mau bangga apa? Kalau mau bangga, banggalah imanmu. Mau bangga, bangga rohani saudara. Mau bangga, bangga sesuatu yang saudara kerjakan bagi Allah. That's it. Tapi semua materi yang fana percuma. Pakai batu cincin besar-besar. 10 jari, 1 jari 1. Gede-gede. Di sorga sana cuma buat pijet refleksi saudara. Batu cincin yang kita pakai-pakai itu Bapak Ibu. Gak ada gunanya. Itu sebabnya kita harus rendah hati. Belajar untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Love based on relationship to God.
Kasih itu sebenarnya berdasarkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Semakin bertumbuh hubungan kita dengan Allah, semakin kuat hubungan kita dengan Allah, semakin kita mampu mengasihi. Tapi kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Allah, nggak tahu deh bagaimana kita mengasihi. For God is love. Allah itu kasih. Kalau kita membangun hubungan dengan Dia, Dia akan mengajari kita bagaimana kita mengasihi. Saya membaca kisah mengenai seorang wanita bernama Nancy Abel. Punya teman wanita namanya Katarina Grune. Katarina ini seorang pendaki gunung. Hobinya daki gunung. Satu kali waktu dia bilang sama Nancy, Nancy saya mau mendaki gunung. Nancy berkata, kalau bisa tunda aja. Tunggu nanti kalau sudah musim summer. Matahari banyak. Udara bagus, musim panas, kamu naik gunung. Tapi Katrina ini jenis orang yang kalau sudah kepingin apa, mau dijalanin. Padahal itu waktu itu musim winter, salju. Nggak bisa ditolak, nggak bisa dilarang, berangkat dia. Yang hebohnya, dia ini adalah pendaki gunung tanpa tim. Sukanya itu daki gunung solo, sendirian. Jadi dia naik ke gunung di Amerika Serikat, mendekati Meksiko. Naik gunung di sana. Lalu kemudian Nancy itu dengar berita dari televisi. 2 hari lagi akan ada badai besar di daerah gunung di mana Katrina sedang mendaki. Langsung Nancy mikir, loh orang ini naik, temanku ini naik ke sana tidak bawa sepatu salju. Bagaimana jadinya? Cepat-cepat dia itu telepon polisi. Beritahu lokasi temannya yang sedang naik ke gunung itu. Tolong, karena dia tidak pakai sepatu salju. Polisi bertindak cepat. Kirim tim pergi ke sana. Dan waktu dikirim tim, hujan salju sudah terjadi. Badai salju sudah terjadi. Dan Katrina ini waktu penanjakan itu sendirian jatuh. Bolak-balik jatuh. Satu kali waktu dia jatuh gak bangun lagi. Gak bisa bangun. Udah lemes. Dehidrasi. Dan suhu badannya itu, panas badannya itu mau hampir hilang. Pada saat yang seperti itu, tim penolong datang ketemu dia. Untung ketemu. Lalu dibawa turun dari gunung, masukkan rumah sakit. Waktu masukkan rumah sakit, lalu polisi berkata, teman kamu ini, kalau kami terlambat 1 hari saja, teman Anda pasti mati. Tidak mungkin tidak. Temannya selamat. Karena Nancy punya kasih. Kasih yang peduli pada temannya. Walaupun naik gunung itu bukan hobi dia. Tapi dia punya kasih memikirkan temannya yang naik gunung. Tidak dipikirkan dia agama apa. Dia itu kaya miskin. Pokoknya dia temanku. Dia membagi kasih. Ini loh yang Tuhan mau. Kita belajar hidup mengasihi. Tuhan mau supaya saudara dan saya belajar apa arti kasih itu. Mengasihi tidak mudah. Apalagi kalau kita mengasihi orang yang kadang-kadang tidak tahu terima kasih. Betul nggak? Mantu-mantu. Mengasihi orang yang tidak tahu balas budi. Mengasihi orang yang kita kasihi kemudian sana balasnya jahat terus. Susah ya. Tapi itulah hidup. Tuhan minta supaya kita mengasihi. Karena itu firman. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Susah loh mengasihi orang seperti mengasihi diri sendiri. Susah. Punya anak 4, kasih coklat. Berapa coklat yang saudara beli? 2 batang Pak, oke. Gimana baginya? Ya, yang dia udah besar gak usah banyak-banyak, dia sedikit aja. Yang ini agak banyak. Oh 2 meme ini bolehlah bagi 2. Bisakah mengasihi itu baik dan adil? Susah. Tapi harus. Kalau ini anakku benar-benar nih.
Kalau ini anak tiri ini lain lah. Oh, susah ya mengasihi? Susah. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Saudara mungkin anggap bahwa batang coklat ini seperempat buat kamu, 3/4 buat yang ini. Kamu udah gede sedikit aja, adik masih kecil, kasih lebih banyak. Buat kita yang dewasa gak ada masalah. Buat mereka itu bermasalah. Kenapa aku dikasih cuma seperempat? Gak sayang ya? Mama benci aku ya? Papa benci aku ya? Satu dikasih sepatu baru, satu enggak. Adiknya selalu dapat turunan dari kakaknya. Itu disebut ahli waris. Gak pernah dapat yang baru. Kokonya dapat baru terus, cecenya baru terus. Adiknya enggak, turunan terus. Yang paling kasihan anak keempat, turunannya banyak. Baju dari koko nomor 1 turun koko 2. Turun lagi koko 3, baru dapat ke dia. Aduh, hati-hati. Dulu ya, saya masih kecil. Papa saya kan beli asuransi. Papa saya beli asuransi, saya nggak tahu dia beli asuransi. Tapi satu kali waktu, saya naik ke loteng, ada meja kerja ayah saya. Jadi saya buka ini lacinya. Ada polis asuransi. Saya nggak ngerti apa itu polis asuransi. Jadi saya baca dari awal. Oh, papaku asuransi. Oh, dapatnya segitu banyak ya. Lalu saya lihat, siapa ahli warisnya? Saya baca ahli warisnya. Ahli warisnya, adik saya. 1. Adik saya lagi, 2. Saya bolak-balik, namaku kok enggak ada. Saya tidak dijadikan ahli waris. Saudara tahu, saya masih kecil. Saya kepikiran dan berpikir ayah saya enggak cinta saya. Sampai saya berubah dan bertobat. Dan percaya, apa yang papa putuskan pasti baik. Mungkin papa berpikir, saya akan jadi dewasa, saya anak pertama, saya anak sulung, pasti bisa kerja, pasti bisa sukses. Justru kamu yang harus bantu adik-adik. Jadi itu diberikan pada adik, dua-dua. Buat ayah saya kecil ini. Buat saya waktu itu yang masih umur berapa itu kecil. Buat saya kepikiran Bapak Ibu. Ayo, pulang periksa asuransi saudara. Kalau ada anak belum masuk asuransinya dimasukkan di situ. Ya Bapak Ibu. Kasih. Itu baru dalam rumah tangga, belum kita bicara di luar. Bagaimana dengan orang luar? Bagaimana dengan kalangan kita, sahabat-sahabat kita? Bagaimana kita mengasihi? Apakah kita terus beda-bedain? Gak capek beda-bedain? Capek lah. Jangan terpengaruh dengan dunia yang selalu beda-bedain. Memanglah, saudara kalau ke bank, itu beda-bedain. Yang uangnya banyak, VIP. Prioritas. Gitu kan? Yang uangnya sedikit, antri sana 40 orang. Begitu kan? Kacau lah kita. Ya, saudara pergi ke provider telepon. Sama kan? Begitu saudara datang, disambut oleh satpam, lalu satpam tanya, Pak tolong masukkan nomor telepon. Tahu untuk apa masukkan nomor telepon? Untuk tahu saudara itu siapa. Orang masukkan nomor telepon, 081. Dapat nomor, seret. Kalau saudara pemakaian telepon itu 1 juta ke atas, VIP Anda, antriannya sedikit. Kalau pemakaiannya di bawah saudara, antrilah yang panjang. Saya heran, kenapa saya tuh antri kok sebentar selalu ya. Lama-lama dikasih tahu, Pak, Bapak punya nomor itu sudah termasuk. Yang itu, oh gitu. Padahal sekarang udah nggak pakai banyak-banyak gitu. Kan kita semua WhatsApp, iya kan? Kita semua telepon WhatsApp call, udah nggak pakai banyak. Tapi nomornya udah kadung masuk. Di VIP, begitu. Karena dulu-dulu pemakaiannya banyak. Begitu Bapak Ibu. Bank bedain, terserah lah. Restoran bedain, terserah. Antri panjang, lihat muka saudara. Masuk. Kenapa? 200.000 tipnya. 500.000 tipnya. Tapi jangan itu terjadi pada kita, membeda-bedakan orang. Ini loh firman bilang, jangan iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Saudara, kalau Allah memandang muka, muka saudara dan muka saya nggak dianggap. Kita mau kasih ya mau dianggap. Coba, siapa orang Asia yang hidungnya mancung? Siapa orang Asia yang putih banget?
Dibanding sama orang Eropa mungkin lebih ganteng. Orang Amerika. Nggak usah di make up aja udah bagus. Makanya orang Amerika kalau make up itu nggak pernah lama Bapak Ibu. 1 jam udah selesai make up. Kalau orang Indonesia kawin, dari ayam belum berkokok. Sudah bangun Bapak Ibu. Sampai nanti malam. Pergantian hari baru selesai. Capek. Yang kawin 1, yang repot puluhan orang. Betul tidak? Itulah Indonesia. Jadi marilah kita belajar bahwa kasih itu adalah sebuah perintah. Belajar mengasihi. Tidak mudah buat semua kita. Tidak mudah. Tapi kita tetap harus belajar dan mengasihi. Dan belajar mengasihi satu dan yang lain. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Love is a spiritual activity. Kasih itu adalah sebuah aktivitas rohani. Mengasihi itu gak sembarang. Kalau saudara itu bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam rohani, engkau akan belajar mampu mengasihi dengan baik. Petrus ada perbedaan. Waktu dia belum bertumbuh, dia ikutin Yesus pelan-pelan. Waktu Yesus diadili dan dihakimi, dia berjalan pelan-pelan, nguntit dari belakang. Ditanya orang pun sampai menyangkal 3 kali. Betul kan? Kamu kan golongannya dia. Oh siapa, gue gak kenal, sembarangan kalau ngomong kau. 3 kali tuh. 3 kali. Tapi saudara lihat, waktu Petrus bertumbuh iman, waktu Petrus bertumbuh rohaninya, Petrus adalah satu-satunya dari murid-muridnya, murid-murid Yesus, yang matinya sebagai martir, disalibkan, kepala di bawah, kaki di atas. Itu Petrus. Bandingkan, kontraskan dengan Petrus waktu menyangkal Yesus 3 kali. Yesus pun bilang sama dia, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Tapi waktu matinya beda. Matinya adalah Petrus yang sangat mencintai Allah. Disalibkan dengan kepalanya yang di bawah, kakinya di atas. Gak pantas aku disalibkan dengan kepala di atas. Aku minta di bawah, kaki di atas. Kasih itu adalah perjalanan spiritual kita. Seeing people as God creation. Ini yang kita harus belajar. Melihat orang sebagai ciptaan Allah. Melihat orang sebagai ciptaan Allah. Jadi hati-hati, jangan hina orang. Dia ciptaan Allah. Pengemis itu juga ciptaan Allah loh. Orang yang saudara lihat tidak beruntung hidup, super miskin, ciptaan Allah loh. Baca di Amsal, jangan menghina mereka. Tuhan nanti balas ke kita. Tapi kasihilah mereka. Minimal jangan berbuat jahat sama mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Ini yang kita harus mengerti. Perjalanan kekristenan itu bukan masalah ibadah, nyanyi, bahasa roh, bayar perpuluhan, kemudian tepuk tangan, doa berkat pulang. No. Tapi perjalanan itu adalah perjalanan kasih yang tidak mudah untuk semua kita. Kalau lihat orang tuh belajar lihat, dia ciptaan Allah. Mau modelnya kayak apa, mau hidupnya model kayak apa. Pokoknya dia ciptaan Allah. Saya jangan aneh-aneh sama dia. Kenapa? Dia marah, yang punya. Saudara boleh nggak HP saudara saya ambil, saya banting-banting gitu. Ketok-ketok di meja. Tok, 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 tok. Jangan main-main. Punya saya itu. Nah kan gitu. Padahal bukan saudara yang buat. Tapi setiap orang itu Allah yang buat. Allah yang ciptakan. Jangan kita apa-apain. Yang punya marah nanti. Yang punya akan bertindak sama kita. Itu sebab kita harus hati-hati. Belajar dalam hidup itu adalah respecting people. Belajar menghargai orang. Ini yang paling sulit dalam hidup. Karena kita menghargai orang itu berdasarkan kriteria. Orang ini tidak pantas dihargai. Orang ini pantas. Oh karena dia kaya. Oh karena dia pandai. Oh karena dia berjasa. Oh karena dia pejabat. Oh karena dia orang populer. Belajar respect orang siapa saja. Kita harus belajar menghargai orang. Treat people the same.
Perlakukan semua orang itu sama. Selalu masalah di dalam Alkitab itu adalah masalah pilih kasih. Selalu bikin masalah. Selalu masalah. Yakub pilih kasih, masalah. Banyak. Kejadian pilih kasih bikin jadi masalah besar. Saya baca mengenai Presiden Ronald Reagan yang mempunyai ayah mertua. Namanya adalah Loyal Davis. Loyal Davis ini sakit keras. Sudah di ruang ICU. Menurut Ronald Reagan waktu dia masih jadi presiden, kemungkinan ayah mertuanya tidak lama umurnya. Sebagai presiden yang tahu dan sebagai anak mantu yang mengerti bahwa papa mertuanya ini belum bertobat. Ateis, tidak kenal Tuhan Yesus, tidak punya agama. Ronald Reagan ambil kertas selembar, ambil ballpoint, dan dia menulis surat untuk papa mertua. Bicara mengenai sakit penyakit yang berkata penyakit ini merupakan tantangan yang memang harus dihadapi. Tapi saya menulis surat ini untuk menyatakan bahwa dulu ada anak muda umur 30 tahun. Dan anak muda ini bukan siapa-siapa kelihatannya. Tapi dia lebih hebat. Dia lebih hebat daripada guru. Dia lebih hebat daripada ilmuwan. Dia lebih hebat daripada jenderal-jenderal. Dia lebih hebat dari orang kaya-kaya banyak. Jangan-jangan apa yang dia katakan mengenai dirinya itu memang benar. Bahwa dialah juru selamat. Lalu dia tulis Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya siapa yang percaya padanya jangan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dan dia mengajak di akhir daripada suratnya, Papa, terimalah Yesus sebagai juru selamatmu dalam hidup ini. Suratnya itu dibaca oleh istrinya Ronald Reagan, Nancy, kepada ayahnya. Waktu ayahnya sakit keras. Ketika ayahnya sudah meninggal, Nancy beritahu pada suaminya, thank you. Kamu sudah sibuk sebagai presiden. Kamu masih punya hati. Tulis surat untuk papa. Papa sebelum meninggal, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ronald Reagan adalah seorang presiden. Di tengah kesibukannya yang luar biasa tingkat tinggi, masih peduli dengan misi. Masih peduli dengan jiwa. Masih peduli untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Bagaimana dengan saudara? Cuma pikir diri sendiri? Yang penting aku selamat, istriku selamat, anak-anakku semua selamat, papa mama selamat, mertua selamat. Dah, orang lain, who cares? Peduli amat. Mari belajar dari Ronald Reagan, bahwa di tengah dia hidup sebagai orang besar, dia masih punya kasih untuk mengasihi orang kecil. Orang yang tidak kenal kebenaran. Orang yang jauh dalam kegelapan. Ini yang Tuhan mau. Kasih itu adalah perjalanan spiritual kita. Aktivitas rohani kita adalah mengasihi. Segala perbedaan yang dilihat oleh mata kita, diterima oleh telinga kita dan pikiran kita, jangan-jangan itu membawa kita tidak bisa ekspresikan kasih kita. Mari hidup mengasihi lebih lagi kepada yang lain, yang belum terima kebenaran, yang belum hidup baik dan benar. Supaya firman Tuhan jadi berkat
supaya mereka diselamatkan. Karena itu penting. Karena kasih maka Allah kirimkan Yesus turun dari sorga, datang ke dunia. Karena kasih itu sebabnya Yesus naik ke atas kayu salib. Karena kasih itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan gerejanya untuk menyempurnakan gereja itu. Hidup itu adalah kasih. Mari kita belajar mengasihi lebih lagi. Kepada orang yang sulit, kepada orang-orang yang tidak bisa berbuat baik pada kita sekalipun. Bahkan Yesus berkata, kasihilah musuh-musuhmu. Itu tingkat kasih yang sulit. Yesus berkata, kalau ada orang pukul pipimu, berikan satunya. Wow. Itu kalau bukan kasih apa Bapak Ibu? Sulit bagi kita. Tapi kita bisa berkata, Tuhan tolong. Saya nggak sempurna. Tolonglah aku yang tidak sempurna. Belajar mengasihi. Hari ini kita belajar mengenai the essential of love. Pentingnya kasih. Kita belajar bahwa love is a command. Kasih adalah sebuah perintah. Yang saudara dan saya tidak bisa untuk tolak itu. Karena itu adalah sebuah hukum. Itu sebuah peraturan sorga. Itu budaya sorga. Itu firman. Yang kedua, love is a spiritual activity. Kasih adalah aktivitas rohani yang harus kita jalankan tiap hari. Jatuh bangun model apapun, kita tinggal kembali pada Allah dan berkata, Tuhan, ampuni tadi. Aduh maaf Tuhan, aku emosi tadi Tuhan. Ampun Tuhan, keprocot lidah tadi Tuhan. Ampuni Tuhan, aku kilaf tadi. Ampuni, aku mau belajar mengasihi. Dan kita lakukan ini terus. Tuhan perbarui kita, perbarui kita, perbarui kita. Kita akan dibangun menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang sungguh-sungguh bisa menjalankan kasih seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.